dan ini dari golongan 7, kemudian ini dari golongan 2, ini dari golongan 7, ini 2 dan golongan 6 ya. Ini yang saya tulis di sini adalah golongan di mana mereka berada. Lalu di sini AL itu ada di golongan 3, sementara S itu ada di golongan 6 ya. Nah, mengenai kekuatan ion, tentunya yang paling kuat itu adalah yang perbedaan keelektronegatifannya paling besar. Nah, perbedaan keelektronegatifan itu bergantung kepada posisi atom di dalam susunan berkala gitu ya. Itu salah satu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian hal lain lagi yang kita perhatikan adalah muatan-muatan ion. Perhatikan ini. Jadi ada strategi yang bisa kita gunakan untuk menjawab, yaitu muatan ion. Dalam hal ini, kalau kita lihat ini adalah Mg2+ dan Cl-, ini adalah Na+ dan Cl-, lalu di sini ada Mg2+ dengan O2- ya. Lalu di sini ada Al3+, Al3 positif dan S2-. Nah, bagaimana menurut kalian tentang muatan-muatan ion ini? Kalau kita lihat ya, Na+ dan Cl-, ini muatannya masing-masing 1. Sedangkan ini adalah 2 dan 1, ini 2 dan 2, lalu ini adalah 3 dan 2. Oke, gimana cara melihatnya? Ya, ikatan ionnya itu mestinya yang muatannya lebih besar, ikatan ionnya akan lebih kuat ya, daripada atau perbedaan muatannya itu yang besar, itu akan membuat kekuatan ikatannya lebih besar gitu ya. Kira-kira dari 4 ini mana yang paling kuat? Ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada Al2S3. Ini ada muatan 3 positif ya. Ini ikatan ionnya akan lebih kuat ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah ini coba nanti kalian cek lagi kekuatannya seperti apa ya, apakah memang benar yang ini. Karena kalau kita lihat muatan ionnya, maka di sini adalah 3 positif dan 2-. Mestinya lebih kuat tarik menariknya, karena dari situ kita bisa lihat antar Al dengan S itu saling tarik menarik. Nah, kemudian yang berikutnya ini kita lihat semuanya sama-sama dari golongan 1 dan golongan 7. Ini sama-sama muatannya +1 ya. Ini juga +1. Ininya -1 F-nya. Ini juga -1, ini juga +1 dan -1. Lalu apa yang akan membedakan di antara molekul-molekul ini tentang kekuatan ionnya? Di sini, jika muatan sama, maka gunakan ukuran ion, ya, ukuran ion. Nah, kekuatan ion biasanya, kekuatan ikatan antar ion itu biasanya akan
makin kuat apabila ukurannya itu makin kecil ya. Jadi artinya satu dengan lainnya itu makin berdekatan sehingga tarikannya itu kuat. Nah, dalam hal ini kita akan lihat jari-jari kation dan jari-jari anion. Kalau kita lihat jari-jari kation, maka kita akan lihat yang paling kecil tentunya adalah Li+. Ini lebih kecil daripada Na+, ya. Lalu Na+ lebih kecil daripada A+, tentunya. Ya. Kemudian untuk jari-jari anion. Jari-jari anion urutannya gimana? Tentu F- yang paling kecil ya. Setelah F- itu ada Cl-. Lalu ada siapa? I-. Nah, sekarang dari hasil penggabungan itu, kira-kira yang mana yang paling kuat ikatannya? Ya. Biasanya yang terjadi adalah kalau jari-jarinya itu serupa, dia akan lebih kuat ya. Atau kita bisa lihat di sini antara Li dengan F sama-sama kecil, maka kita bisa duga bahwa kekuatan ikatan LIF itu yang paling besar. Tapi untuk persisnya bagaimana nanti kalian coba lihat lagi ya. Jadi sekali lagi apabila muatannya sama, maka kita menggunakan strategi untuk melihat ukuran ion. Ya, muatannya sama jadi ukuran ionnya yang berbeda. Nah, berikut ini kita lihat ada berbagai macam senyawa ya. Senyawa ini tentunya ada Na+, lalu ada O2-. Di sini ada Na+ dan Br-. Lalu ini ada Li+ dan Cl-. Ini ada Fe. Berapa? 2+ dan N3-. Ini ada Ca2+ dengan O2- ya. Nah, tinggal bagaimana kekuatan ikatannya. Kembali lagi kita lihat di sini muatannya berbeda-beda, lalu ukurannya juga berbeda-beda. Nah, kalau di ranking yang mana yang paling kuat di antara kelima senyawa ini? Coba kalian bisa meranking 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira mana yang paling kuat? Nih strateginya ya. Charge is more important than ion size. Use ion size only. Nah. Ya, ini tidak sama. Yang tidak sama mana? Ini tidak sama. Na2O, kemudian CaO, lalu di sini LiCl itu sama-sama plus dan minus 1, Na plus Br-1. Ini tentu kita bandingkan di antara keduanya. Ini Fe 2+ dan N3-. Berdasarkan tadi kita lihat di sini bahwa muatan lebih menentukan daripada ukuran ion.
ya, muatan more important than ion size. Kira-kira mana yang paling kuat? Ayo sebut aja. Oke ya, jadi ini kalian urutkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk yang sama muatannya seperti LiCl, NaBr, dan kemudian CaO, kita lihat ukurannya bagaimana, ukuran ionnya. CaO itu ukurannya satu besar, satu lebih kecil. Lalu ini LiCl juga satu Li itu kecil, Cl itu besar, NaBr, Na lebih kecil, dan Br itu, ini sebetulnya Na lebih besar daripada Li ya. Nah itu jadi yang paling kuat yang mana? Apakah LiCl ataukah NaBr? Ini dari muatan yang ini. Kemudian dari CaO ya berdasarkan ukuran tadi. Dan Na2O karena ini beda muatan, maka tentu muatan yang O-2 Na plus ini akan memberikan kekuatan yang lebih besar. Jadi kira-kira urutannya adalah besi 3N2, Fe3N2, kemudian Na2O, lalu berikutnya adalah CaO, baru kemudian ke NaBr dan LiCl. Itu kira-kira pertimbangannya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari golongan yang sama. Mg, Ca, Ba berasal dari golongan 2. Semuanya berikatan dengan oksigen yang sama. Maka kekuatan ikatannya mana yang lebih besar? Ayo jawab. Ini gimana nih? Febri, Ari, Zaki, Michelle, Ferry, ayo. Silakan jawab ya. Oke, itu ya. Jadi pertimbangannya adalah ukuran. Kalau jari-jarinya itu kation dan anion itu kurang lebih setara, maka ikatannya akan lebih kuat dibandingkan kalau yang satu besar, satunya kecil. Ya, itu pertimbangannya. Silakan nanti dijawab sendiri. Kemudian yang kelima, manakah di antara senyawa berikut ini yang memerlukan energi lebih besar untuk memisahkan ion? Artinya, di dalam hal ini kita lihat ikatan yang ada di antara atom-atom ini. Oke ya, jadi sekali lagi ini Mg semua kecuali satu Na ya. Kemudian yang lain ionnya ada F-, I-, Cl-, Br-, itu FCl BRI. Ingat itu ada di sini. Lalu ini NaCl. NaCl itu adalah senyawa yang berasal dari kation golongan 1, yang lain Mg. Kira-kira mana yang paling besar energi yang kita butuhkan untuk memisahkannya? Tadi ada faktor apa saja? Faktor-faktor pertimbangannya tadi adalah jari-jari ion atau ukuran
ion ya, jari-jari ion. Kemudian apalagi muatan ion. Muatan ion itu ada +1, ada +2, ada +3. Nah, perhatikan itu ya. Faktor-faktor yang menentukan. Nah, ini masih ikatan-ikatan dalam molekul ya. Sekarang kita akan lihat yang ke-6 ini. Manakah di antara molekul berikut ini yang akan memiliki titik leleh paling besar? Nah, kelima senyawa ini adalah padatan pada suhu kamar ya. Padatan pada suhu kamar. Maka antaraksi yang terjadi itu akan menentukan apakah mereka akan meleleh pada suhu yang rendah atau suhu yang tinggi ya. Kita lihat di sini ada NaF, NaCl, NaBr. Ini semuanya sama ini ya, NaI. Lalu baru kemudian ini ada CS dan Cl. Kalau kita lihat semuanya F, Cl, Bri. Apa yang membuat mereka berbeda? Yaitu sekali lagi FCl, Bri ini dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar ya. Na-nya sama ukurannya. Nah, titik leleh itu adalah suhu di mana akan terjadi perubahan fase dari padat menjadi cair gitu ya. Jadi interaksi antar padatan itu dalam bentuk kristalnya semakin kuat akan menyebabkan titik lelehnya semakin tinggi gitu ya. Jadi kita akan lihat bagaimana kristalnya sehingga kita bisa lihat titik lelehnya. Oke, itu pertimbangannya. Nah, kalian nanti lihat ini semuanya sama-sama Na, tetapi ukuran anionnya berbeda. Nah, yang ini CS dengan Cl. CS dengan Cl itu, CS itu di golongan 1 juga ya, yaitu di bawahnya K ya. Jadi ini yang paling besar ukurannya. Kemudian Cl ini dengan CS ukurannya Cl yang 17. Jadi ini adalah hampir ini CS-nya CS plus ya. Jadi ini kita lihat CS plus dan Cl minus ya. Yang lain Na plus minus ini besar. Lalu NaCl itu Na plus dan Cl min. Itu kalian bisa cek. NaF itu ini golongannya NaF itu sama-sama Na plus dan F minus sama-sama ukuran jari-jarinya kurang lebih serupa gitu ya. Nah, dengan demikian maka kekuatan ikatannya juga akan ya kita perlu pertimbangkan itu. Sekali lagi jari ikatan ion dan antion. Ya ini semuanya soal ini sekali lagi karena semua mempunyai muatan yang sama antara ion dan antion, maka ukuran ation dan anion itulah yang menjadi pertimbangan untuk menentukan kekuatan ikatan antara molekulnya. Nah, ini juga sama di sini ada perbedaan, yaitu ini sama-sama dari golongan 2, Ca12, Mg12, yang lainnya ini berasal dari golongan 1, K+, Na+, Li+,
ya. Ionnya sama Cl minus. Nah, tentu dalam hal ini kalau kita lihat yang muatannya 12 Ag maupun Ca, gitu ya. Mana yang ukurannya lebih besar? Ca lebih besar daripada F minus, gitu ya. Jadi kurang lebih yang kekuatan ikatannya lebih besar itu adalah Mg F minus, atau boleh kita lihat dari pertimbangan elektronegatifan. Dengan perbedaan elektronegatifan yang besar, maka dia akan menjadi molekul yang kekuatan ikatannya besar. Dalam hal ini kita akan lihat ada NaCl, MgCl2, ya ini NaCl, ini MgCl2 dan Al2Cl3. Kalau kita lihat ukuran, biasanya titik leleh itu terkait juga dengan massa molar dari molekulnya. Jadi kita bisa lihat bahwa Na, Mg, dan Cl itu ada pada satu periode, ya. Na ada di golongan 1, di sini Mg di golongan 2, dan Al di golongan 3. Ini nomornya 11, ini 12, ini 13. Jika kita lihat ketiga-tiganya berikatan dengan Cl minus, untuk titik leleh, ya, untuk titik leleh ini perhatikan yang jadi pertimbangan adalah massa molar, ya, massa molar. Massa molar itu akan sebanding dengan titik leleh, gitu. Nah, kira-kira massa molar mana yang kalian bisa lihat dari rumus molekul ini yang paling besar? Dijawab ya, kalau tidak dijawab, saya tinggalkan persoalan dalam nomor tersebut. Ya, sekali lagi, massa molar setara dengan titik leleh. Ya, massa molar yang paling besar siapa? Suara saya masih terdengar? Atau putus? Ya, jawablah. Masih, Bu. Ya, oke. Sekarang jawab pertanyaannya. Mana yang massa molarnya paling besar? Ini saya sudah urutkan. Ini Cl-nya sama ya. Jadi Cl-nya sama-sama anionnya. Sekarang bedanya adalah massanya itu ukurannya beda. Oke ya, jadi kalian bisa lihat bagaimana massa molar tadi ya. Ini melting point, soalnya yang kita cari adalah melting point. Jadi dalam hal ini sekali lagi massa molar itu menjadi bahan pertimbangan. Baik, itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, kalian lihat massa molarnya. Dari mana massa molar itu ya? Kalau tidak tahu massa molar, bisa dilihat dari perbedaan nomor atom. Dari perbedaan nomor atom pasti ada perbedaan nomor massa, ya. Massa atom dari masing-masing senyawa ini kita bisa hitung.
Baik, sekarang kita akan lihat apa yang ditanyakan dalam soal nomor 9, yaitu kekuatan tarik-menarik antara air dengan ion dan molekul berikut. Jadi kita akan lihat bagaimana daya tarik antara H2O dengan Mg2+. Tentu ini karena ada delta positif dan delta negatif, akan ada tarikan antara Mg2+ dengan O yang negatif dari sini. Demikian pula di sini, ini ada H. Apa yang menjadi bahan pertimbangan? Ya, di sini ada delta positif, delta negatif. Lalu ini ada, sekali lagi, H2O. Ini juga ada H2O. Ingat ya, saya memberikan dasarnya supaya kalian nanti bisa memutuskan apa yang bisa terlihat di sini ya. Ya, di sini delta negatif, delta positif. Oke, sekarang apa yang kalian perhatikan? Ini adalah molekul yang sifatnya apa? Perhatikan di sini, molekul itu ada yang ada ion, ada molekul ya. Molekul itu ada yang polar, ada yang apa? Oh, enggak ada. Ya, ada yang non polar. Oke. Molekul ada yang polar dan ada non polar. Nah, sekarang kalau kita lihat interaksi apa yang akan terjadi di antara ini, tentu kalian bisa katakan bahwa antara Mg2+ dengan air itu interaksinya disebut apa? Ini adalah interaksi ion dengan siapa? Ini apa? H2O molekul yang bersifat non-polar bukan, Bu? Nah, coba H2O ini punya kutub enggak? Punya. Punya. Kalau punya ya dia bukan non-polar, tapi dia polar ya. Polar. Yang kita bilang dia punya dipol kan? Dipol, benar nggak? Kalau dia punya momen dipol, maka interaksi yang terjadi adalah interaksi ion versus siapa? Ini ion versus apa? Nanti videonya nanti dilihat lagi lah ya, itu juga bisa kalian manfaatkan untuk memahami dan itu bisa diputar berulang kali. Nanti saya sertakan, kalau lupa lagi rasanya saya udah berikan sih. Nah, ini juga ion. Ini apa? Ya, ini semuanya air kan? Air berarti dipol. Nah, interaksi yang terjadi berarti antara ion dengan apa? Dipol ya. Nah, apa bedanya antara ion yang satu dengan ion yang lain? Nah, ini kita lihat ion dengan muatan 2 positif. Ini ion dengan muatan positif 1. Mana yang kekuatan ikatannya lebih besar? Mana yang interaksinya lebih kuat? 2+, Bu. Yang 2+. Lalu setelah itu baru ion yang bermuatan positif 1. Nah, berikut ini adalah molekul yang dinamakan molekul berkutub 2 juga kan? Dipol ya, yang polar itu namanya molekul yang mempunyai dipol. Jadi ini interaksinya adalah dipol versus dipol. Yang ini apa? Ini molekul yang non polar ya. Non polar, jadi non dipol versus dipol. Nah, udah bisa diurutkan mana yang paling kuat interaksinya dari kiri ke kanan. Itu kan udah bisa dilihat ya.
Jadi ada ion versus dipol. Nah, karena ada perbedaan muatan, maka kita bisa bandingkan kekuatan tarik-menariknya. Kalau sama muatannya, ya kita lihat lagi jarinya atau ukuran ionnya. Kalau ukuran ionnya berbeda, maka interaksinya juga akan berbeda ya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Pada soal nomor 10, ion dipol. Perhatikan. Antara ion dengan dipol ya memerlukan apa? Suatu ion dan molekul yang ini ion ya, berarti ada ion dan ada molekul yang dipol. Molekul yang polar. Apakah molekulnya anion, maksudnya ionnya itu anion atau kation, tidak masalah. Tinggal dia akan berinteraksinya sesuai dengan ionnya. Misalnya kalau ada Cl-, lalu ada air, ya tentu yang akan berinteraksi dengan Cl- adalah delta plus pada H, delta min pada O. Maka interaksi yang akan terjadi adalah antara ini. Gitu, ya. Oke, jadi jawabannya yang mana? Nah, ini ingat ya, ada ion dan ada dipol. Dipol itu selalu molekul yang sifatnya polar ya. Pol itu kutub. Dipol itu berarti berkutub dua. Kutub dua itu apa? Kutub positif dan kutub negatif. Ya. Jadi mana ini jawabannya? Nomor 10. Ayo. Tinggal nebak milih Yang satu. D bukan, Bu? Ya? Yang D bukan, Bu? Ya. Kenapa? Karena ini ion dan ini adalah polar molekul, ini adalah molekul yang berkutub dua ya. Apapun itu. Ionnya bisa kation, bisa anion. Jadi tidak spesifik harus kation, tidak spesifik harus anion. Yang penting ion tadi punya muatan kan. Lalu polar molekul punya muatan juga. Jadi ada antar aksi. Caranya seperti itu ya, pertimbangan dalam menjawabnya. Oke, kita akan lihat berikutnya. Oke, kita akan lihat ya. Ini ada molekul-molekul. Nah, kalian diminta untuk menentukan apakah molekul ini sifatnya polar atau non-polar sama sekali ya. Kemudian ini yang pertama tadi adalah yang polar, molekular yang polar, jadi apa namanya? Sebagai dipol ya. Kemudian yang non-polar sama sekali tidak ada kutubnya, sedikit polar ya. Molekul yang sedikit polar artinya ada deltanya itu kecil ya. Lalu ada ion dan ada logam. Oke, sekarang kita akan lihat CO2 ini molekul yang bagaimana? Kalian masih ingat? Kita sudah bahas sebetulnya ini CO2. CO2 itu molekulnya seperti ini ya. Maka dia polar atau non polar? Ini linear ya. Ini linear. Kalau ditanya ini keelektronegatifannya ada di sini. Jadi ini ada momennya ke situ.
ada momen ke sini. Tapi karena dia linear, maka dia bersifat non-polar gitu ya. Terus yang ini apa yang kalian bisa katakan? CH3 ini ada O dan ada H. Kalian masih ingat akan ada apa ini? Delta negatif dan delta positif. Maka dia molekul yang bersifat polar dan dia dapat membentuk ikatan ikatan hidrogen. Ya, kalian masih ingat ikatan hidrogen itu diperlukan ada ikatan antara siapa saja. Ingat ya, jika O dan H, jika F dan H, atau N dengan H, maka dapat membentuk kutub-kutub yang negatif dan positif, di mana ini harga delta positif negatifnya tinggi, maka dapat terjadi ikatan apa? Hidrogen. Ya, ikatan hidrogen. Gitu. Nah, itu satu. O2, ini gimana? Non-polar, Bu. Non-polar, pasti ya, karena ini kan molekul yang sama atomnya. NH3. Nah, NH3, ingat NH3 itu molekul yang bersifat polar karena molekulnya itu tidak linear, tidak pula planar. Dia masih punya ini, sehingga dia bersifat polar ya. Di sini delta negatif, di sini delta positif ya. Itu. Jadi ini tadi non polar. Kita lihat di sini. Oke. Lalu berikutnya, nah ini kita bisa lihat lagi, mana yang logam di antara semuanya? Lihat baik-baik. Mana yang merupakan logam atom? Ayo cepat. Fe logam, Bu. Ya. Jadi ini kan sudah, ini udah terjawab, ini logam. Terus yang lainnya tuh seperti apa? Ini gimana NaCl? Ini udah berulang kali nih kita lihat. Ion, Ya, Bu. ya. Ionik ya. Jadi ini yang ionik. Oke. Udah. Saya minta kalian nanti jawab nih, ini ionik ya. Nah, terus yang lain lagi ini tadi logam. Lalu yang berikutnya kita akan lihat ini CO. CO itu kurang lebih seperti ini ya. Kita bisa katakan di sini misalnya seperti ini positif, ini negatif, atau kalau kalian ini nggak tahu ikatannya, yang jelas adalah C dan O itu linear ya. CO itu linear, lalu C dan O itu atom yang berbeda, maka dia akan ada sedikit positif dan sedikit negatif. Di sini kita sebut sebagai polar yang lemah ya, weakly polar. Polar yang lemah karena perbedaan keelektronegatifannya ini tidak jauh. Kenapa? Karena ini non-logam, kemudian oksigen juga non-logam, gitu ya. Kalau non-logam dengan non-logam, kemungkinan, dan ini satu lagi adalah linear, karena hanya terdiri dari dua atom, maka pastinya dia adalah polar, tapi kepolarannya lemah, karena sama-sama non-logam. Oke, untuk itu kita lihat lagi yang mana. Ini kalian bisa pertimbangkan satu persatu. SiCl4. SiCl4 itu planar ya. Jadi SiCl4. Ini boleh
dikatakan sebetulnya bukan planar sih, tetrahedral gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini, maka dia akan mempunyai sifat nonpolar. Kenapa nonpolar? Karena saling menghilangkan vektor-vektor kutubnya. Vektor-vektor muatan positif dan negatifnya akan saling menghilangkan. Ini kurang lebih bentuknya itu mirip dengan tetrahedral pada CCl4. Lalu untuk yang CH2Cl2 ini juga sedikit polar. Kenapa? Ini ada ikatan antara C, Cl, kemudian ada Cl, ada H, dan H. Ini dalam bentuk tetrahedral. Gitu ya. Nah, karena ini ada Cl, ada tarikan ke sana, ini ada tarikan ke sana, ini ada tarikan ke situ, ya. Jadi ini kalau ditarik, ini masih ada polar. Sedikit polar gitu ya. Nah, PCl3. P itu punya elektron 5, sehingga ini sebenarnya terkait dengan pelajaran bentuk molekul sih yang semester lalu ya. Kira-kira ini polar atau tidak? Kalau dilihat dari sini. Ini bentuknya ya, bentuknya seperti ini. Polar nggak? Polar, Bu. Polar, oke. Yang ini, sekarang tinggal yang ini bentuknya kalau kita lihat segitiga, ini ada delta positif, delta negatif. Kenapa? Ya ini sekali lagi CO ya. Lalu ini ada H. Dengan demikian maka ini tidak linear ya. Ini planar tapi tidak linear. Sehingga dia bersifat polar ya. Gitu cara melihatnya. Nah, untuk soal yang nomor 12, pertanyaannya adalah senyawa manakah yang dapat mengalami antaraksi dipol-dipol? Untuk bisa mengalami antaraksi dipol-dipol, maka kita perlu lihat apakah senyawa-senyawa ini merupakan senyawa polar ya, karena ini dimintanya adalah dipol-dipol interaction. Ini bahasa Inggrisnya kalian jangan ini ya, jangan merasa bahwa oh ini bahasa Inggris sulit, enggak. Ini kan antar aksi, udah jelas ya interaction antar aksi dipol-dipol. Berarti molekul yang kita lihat itu harus berupa dipol baru bisa mengadakan interaksi dipol-dipol gitu. Nah, sekarang dari senyawa-senyawa ini mana yang merupakan molekul yang polar? CO2 polar, Bu. CO2 polar. Tadi baru aja. Nih, polar nggak ini? CO2 linear berarti enggak ya, Bu? Enggak kan? C4 tetrahedral. Dia juga tidak polar ya. Ini tidak polar. Ini tidak polar. H2CO. H2CO mana? Tadi sudah kita bahas H2CO di ya, polar, yang ini polar ya. Jadi ini polar. Oke, NH4+. NH4+ itu bukan NH3, tapi NH4 yang seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini bentuknya adalah tetrahedral. Tetrahedral. Nah, karena dia tetrahedral, maka dia bersifat non-polar. Nah, SF6 itu juga tarikan-tarikannya antara 1S dengan 6F. Jadi ini kalau kita gambarkan F, 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 F. Ini molekulnya bentuknya apa?
Kalau 6 segitiga di atas, di bawah juga segitiga trigonal piramid ya. Ini polar atau non polar? Non polar, Bu. Ya. Tarikannya, ini kan narik ke sini, ini narik ke sana. Ya. Kalau kita lihat ini coba ya, saya akan meminta kalian untuk melihat bagaimana sih kita bisa tahu polar dan non polar itu. Nah, kita lihat gini. Ini kan F sama S pasti ke arah sana ya. Tapi ini sama ini saling menghilangkan. Ini sama ini polaritasnya arahnya ke sana ya. Nah, ini ke arah sana. Kira-kira secara keseluruhan vektornya akan bagaimana? Momen dipolnya SF. Saling menghilangkan. Iya, saling menghilangkan. Jadi momen dipolnya sama dengan 0. Yang ini juga momen dipolnya sama dengan 0 ya. Karena saling menghilangkan. Lalu ini juga tadi kan CO2, CH4. Ini kan tetrahedral ya. Juga saling menghilangkan. Sehingga di sini hanya satu-satunya yang punya kutub yang negatif dan positif itu yang dapat melakukan interaksi dipol-dipol. Jadi harus berupa molekul yang berkutub 2. Oke. Nah, soal yang ke-13. Manakah di antara senyawa berikut ini yang dapat melakukan ikatan hidrogen? Syaratnya apa tadi ikatan hidrogen? Nih tadi ya. Harus ada O yang terikat pada H atau F terikat pada H dan N terikat pada H. Oke, bagaimana ikatannya? Kita bisa lihat di sini. CH3O, CH3. Berarti ini ada CH3, ada O, dan ada CH3. Ini ada CH3, C, O, CH3. Yang bawah CH3, CH2, OH. Yang ini CH3F. Yang ini tadi sudah kita lihat, ini H. Nah, mana di antaranya ini? Yang C bukan, Bu? Yang C, ya. Jelas yang C karena di situ ada ikatan antara O dengan H. Maka dia dapat mengalami ikatan Hidrogen. Ya, jadi itu cara menyelesaikan atau menjawab soal tadi. Pertimbangkan apa yang didapat di sini. Sekali lagi ini syarat untuk ikatan hidrogen.